Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di TPS UTBK. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 tambah ax tambah 1 kurang a sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan 4/3, maka nilai a kurang 2 dikalikan dengan a kurang 3 sama dengan titik-titik. Nah, pertama sekali kita cari dulu nilai a nya berapa, ya. Nah, kita peroleh nilai a mulainya dari sini. Oke. Nah, kalau ini kita sederhanakan atau samakan penyebutnya, maka ini akan berubah menjadi x2 tambah x1 dibagikan dengan x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 4/3, ya. Nah, kemudian kita harus tahu rumus x2 tambah x1 itu sama dengan berapa. Kita ambilnya dari sini, ya. Oke. Kalau dia rumus x1 ditambahkan dengan x2, maka ini min b per a, ya. Perhatikan, ini adalah a-nya, ini adalah b-nya, dan ini adalah c-nya. Oke. Nah, maka dari sini kita peroleh min b berarti min a per 1, koefisien daripada x pangkat 2. Ini 1, biasanya tidak dituliskan. Oke. Nah, maka ini sama dengan negatif a. Kemudian, kalau untuk perkaliannya, x1 kali x2 sama dengan c per a. Perhatikan, c-nya adalah 1 kurang a yang ini, ya. Nah, maka ini sama dengan berapa? 1 dikurangkan dengan a. Nah, maka ini berdua kita substitusikan ke persamaan ini, ya. x2 tambah x1 sama dengan min a dibagikan dengan 1 dikurangkan a sama dengan 4/3. Maka ini kita kali silang, negatif 3a sama dengan 4 dikurang 4a, ya. Kemudian ini berpindah ruas. Oke. Maka negatif 3a ditambahkan dengan 4a sama dengan 4. Hasilnya ini adalah a, maka a nya sama dengan 4. Nah, kita peroleh a nya 4, kemudian kita substitusikanlah yang ditanyakan ini, ya. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2 dikalikan 4 kurang 3 sama dengan 1. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 2, maka jawabannya yang E. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Hasil kali dua bilangan bulat X dan Y kurang dari 84. Jadi ada suatu bilangan, kita katakan X dan Y, hasilnya lebih kecil dari 84. Jika Y merupakan bilangan kelipatan 3, maka nilai terbesar X yang mungkin adalah titik-titik. Nah, dikatakan Y itu adalah kelipatan 3, maka ini saya buat aja angka 3 yang paling kecil. Supaya apa? Supaya nilai X nya paling besar, ya kan? Nah, maka ini saya buat tetap X kali 3 lebih kecil dari 84. Maka dari sini X nya lebih kecil dari 84 dibagikan dengan 3, maka X yang terbesar itu adalah lebih kecil dari 28, ya. Yang mana yang ada di pilihan ganda lebih kecil dari 28, yaitu 27. Ini dia jawabannya, yang D. Nah, kita lanjut. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini menyatakan himpunan titik-titik. Nah, perhatikan di sini ada 3 himpunan, ya. Himpunan A, B, dan juga C, ya. Nah, perhatikan yang diarsir ini adalah himpunan A secara keseluruhan. Tetapi yang ini kosong, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan yang ini sama dengan B irisan C, ya kan? Yang sama-sama mempunyai anggota di B dan C. Yang ini, ya. Nah, maka yang diarsir ini sama halnya dengan A dikurangkan dengan B irisan C. Maka jawabannya bisa kita cross check. Berarti jawabannya yang C. Paham, ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui barisan geometri dengan U5 sama dengan 48 dan U9 per U6 sama dengan 8. Jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, pertama sekali kita harus tahu rumus UN, yaitu A R pangkat N dikurangkan dengan 1. Nah, maka dari sini kalau dia U5 berarti A R pangkat 4 sama dengan 48. Nah, kemudian yang ini kita jabarkan lagi. Berarti kalau U9 itu adalah
A R pangkat 8 dibagikan dengan A R pangkat 5 sama dengan 8. Jika ini kita coret dengan ini, maka yang tinggal itu adalah R pangkat 3 sama dengan 8. Artinya kita peroleh nilai R-nya sama dengan 2. Ini dia, ya. Nah, kemudian kita cari yang namanya A. A itu kita peroleh dari persamaan ini. Maka dari sini A 2 pangkat 4 sama dengan 48. 2 pangkat 4 itu 16, ya. Berarti saya coret dengan ini, tinggal 3 di sini. Artinya nilai A sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari yang ditanya, jumlah 5 suku pertama, berarti itu sama dengan S5, ya. Nah, perhatikan R-nya sama dengan 2, artinya lebih besar daripada 1. Maka kita gunakan A dalam kurung R pangkat N dikurangkan 1 dibagikan dengan R kurang 1. Nah, sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu sama dengan 1, ya kan? Maka bisa kita buat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 32 dikurang 1 berarti ini 31. Nah, jika kita kalikan hasilnya adalah 93. Itulah S5-nya. Maka jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. P adalah pusat lingkaran besar dan Q adalah pusat lingkaran kecil. Garis K menyinggung kedua lingkaran berturut-turut di A dan B. Jika PA sama dengan 6, saya tulis di sini 6. QB sama dengan 2, saya tulis di sini 2. Dan PQ sama dengan 17, maka yang ini 17. Panjang ruas garis AB adalah titik yang ditanya adalah ruas garis AB ini, ya. Nah, maka caranya adalah si BQ ini kita perpanjang dari garis AP. Maka kita buat di sini 2, ya. Jadi bisa kita tarik garis dari sini ke pusat siki yang ini. Ingat ini siku-siku, ya. Nah, maka bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang AB, ya. Nah, maka dari sini AB kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangkan dengan 8 kuadrat sama dengan AB kuadrat 17 pangkat 2 itu 289 dikurangkan 64, ya kan? Sama dengan 225. Nah, AB-nya akar 225 itu sama dengan 15. Maka jawabannya 15 yang A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan PQ sama dengan QR. Nah, PQ sama dengan QR yang ini, ya. Jika PQR sama dengan 52, ini 52, dan sudut BCR 69, BCR yang ini 69, ya, maka X sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan di soal dikatakan segitiga sama kaki, yaitu segitiga PQR, ya. Berarti kalau untuk sudut CR dengan sudut CP itu sama besarnya, ya. Sudut P sama dengan sudut R, yaitu 180 dikurangkan dengan 52 dibagikan dengan 2, ya. Nah, maka ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 128, ya, dibagikan dengan 2 adalah 64. Nah, jadi di sini 64, ya. Yang ini 64, yang ini juga 64. Oke. Nah, 64 berarti di sini itu sudut yang ini sama dengan 180 dikurangkan 64 ditambahkan dengan 69, ya, sama dengan 180 dikurang 133, ya kan? Nah, maka ini besar sudutnya 47, ya kan? Yang ini 47. Oke. Nah, maka besar sudutnya ini, ya kan? Besar sudutnya ini sama dengan 180 kurang 47 sama dengan 133 sudutnya ini. Yang ini, ya, 133. Nah, maka sudut si X ini bertolak belakang dengan ini, ya kan? Maka si X itu besarnya adalah 47 derajat, ya. Jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari C pangkat 3 logaritma B pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 2 logaritma C pangkat 5 dikalikan dengan B pangkat setengah logaritma A pangkat 7 sama dengan titik-titik.
Nah, cara mengerjakan ini yang paling gampang adalah begini dia. Ya. Ingat sifat kalau A pangkat M logaritma X pangkat N ini sama dengan N per M A logaritma X. Kemudian sifat A logaritma C dikalikan dengan C logaritma B ini sama dengan, berarti seakan-akan ini kita coret. Yang tinggal itu adalah A logaritma B. Ya. Nah, jadi kita selesaikan soal ini. Ya. Nah, berarti yang ini sama dengan 4/3 dikalikan dengan C logaritma B. Ya. Dikalikan dengan yang ini sama halnya dengan 5/2 A logaritma C dikalikan dengan yang ini 7/setengah B logaritma A. Ya. Nah, maka ini yang ini bisa kita buat di depan. Ya. Nah, sama dengan 4/3 dikalikan 5/2 dikalikan 7/setengah itu sama dengan 14. Nah, dikalikan dengan yang ini saya buat pertama sekali, yang ini. Ya. Berarti A log C dikalikan dengan kemudian saya buat yang ini. C log B, kemudian yang ini. Ya. B log A. Dia kan perkalian, artinya kalau kita putar-putar pun nilainya tetap sama kan gitu. Nah, maka ini saya coret dengan ini, tinggal di sini sama dengan 2. Nah, 2 kali 5 10 dikali 14 140/3. Nah, yang ini saya coret, maka tinggal A logaritma A. A logaritma A itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah 140/3. Jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui M,5 dan N kurang 3, M tambah 1 terletak pada garis ini. Ya. Maka N sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya begini dia. Titik ini punya si garis ini. Ini juga sama. Titik ini punya garis ini. Jadi bisa kita substitusikan M,-5 ke persamaan garisnya. Garisnya ini. Maka 2 kali -5 dikurang 3 kali M tambah 1 sama dengan 0. Ya. Maka ini negatif 10 kurang 3M ditambahkan 1 sama dengan 0. Negatif 10 tambah 1 min 9. Negatif 3M berpindah ruas min 9-nya jadi 9. Ya. Nah, maka dari sini kita peroleh M-nya sama dengan negatif 3. Ya. Nah, berarti yang ini bisa kita buat negatif 3 tambah 1 berarti ini negatif 2. Ya. Nah, kita substitusikan lagi N kurang 3, negatif 2 ke persamaan garisnya. Ya. Maka ini sama dengan 2 dikalikan min 2 dikurang 3 dikalikan N kurang 3 tambah 1 sama dengan 0. Maka ini negatif 4, negatif 3N tambah 9 tambah 1 sama dengan 0. Yang ini hasilnya 10 dikurang 4 sama dengan 6, ya kan? Nah, berpindah ruas 6-nya jadi negatif 6. Nah, jadi N-nya sama dengan 2, ya. Jawabannya yang A. Kita lanjut, perbandingan kecepatan mesin A dan B dalam menghasilkan lembar kertas adalah 4:6. Jika A dan B bersama-sama dapat menghasilkan 360 lembar kertas dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Nah, pertama sekali kita buat dulu mereka dalam kecepatan dalam waktu 8 menit menghasilkan 3.800 lembar. Perbandingannya 4:6, ya kan? Nah, maka A banding B itu sama dengan 4:6, ya kan? Nah, maka kita cari dulu si A ini, ya, dalam durasi waktu 8 menit, ya kan? Maka ini 4/10. 10 ini dari mana? 4 tambah 6, karena totalnya yang dikasih tahu. Nah, maka ini dikalikan dengan 360, saya coret nolnya, yang ini adalah 144. Jadi si A ini, ya, dalam durasi 8 menit menghasilkan 144 lembar. Iya kan? Lembar kertas. Nah, maka si B-nya adalah 360 dikurangkan dengan 144, ya kan? Ini sama dengan 216, ya kan? 216 ini dalam durasi 8
menit, ya kan? Nah, yang ditanyakan apa? Berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.800 lembar kertas? Nah, maka kita gunakan aja dia perbandingan, ya. Nah, kalau si B ya, kalau dia 8 menit, ya, menghasilkan 216 kertas, ya kan? Nah, berarti X menit dihasilkan 5.400 kertas, kan gitu kan? Nah, maka ini gampang caranya, kita kalikan aja, ya. Jadi X nya sama dengan 5.400 dikalikan dengan 8 dibagikan dengan 216, ya. Nah, maka ini sama dengan, saya coret yang ini sama-sama dibagikan dengan 9, yang ini 6, ya. Yang ini sama dengan 24, ya. Nah, kemudian yang ini saya coret dengan yang ini, di sini tinggal 4, di sini tinggal 1, ya kan? Kemudian yang ini saya coret dengan yang ini, di sini 2, di sini 1. Berarti 2 kali 100, 200 menit. Ya, 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit, ya kan? Nah, 3 kali 60, 180 tambah 20 berarti 200 menit. Nah, maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 3, range grafik fungsi di bawah ini adalah titik-titik. Nah, yang ini adalah fungsi Y-nya. Yang X-nya adalah yang ini. Oke? Nah, maka mencarinya, kita substitusikan X-nya sama dengan min 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3 ke persamaan ini, ya, karena ini adalah anggotanya. Oke. Nah, maka hasilnya adalah, kalau kita substitusikan kemari, berarti min 2 pangkat 2 dikurang 2 kali min 2 dikurang 3, ya. Yang ini sama dengan 4, ya. 4 tambah 4, 8 kurang 3, 5, ya. Nah, yang ini pasti 0, ya kan? Karena min 1 itu adalah titik potongnya. Kemudian 0 saya substitusikan kemari, 0 dikurang 0 kurang 3, maka ini min 3, ya. Nah, kalau dia 1, hasilnya adalah 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 4, ya. Nah, kemudian yang ini 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 dikurangkan dengan 3 sama dengan, yang ini 4 kurang 7 negatif 3, ya kan? Nah, kemudian untuk 3 ini pasti 0 karena dia titik potongnya, ya. Nah, maka perhatikan yang paling besarnya 5, yang paling kecilnya adalah negatif 4. Maka kita peroleh jawabannya, Y-nya itu, nilai Y-nya berada di antara negatif 4 dengan 5, ya. Maka jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan segitiga sama sisi. Nah, sama sisi berarti ini sama panjang, ya. Oke. Artinya sudutnya ini sama dengan 60, yang ini juga 60, yang ini juga 60, ya. Nah, perhatikan di sini adalah 3x, ya kan? X tambah X tambah X sama dengan 3x. Maka 3x sama dengan 60, kita peroleh X-nya sama dengan 20, ya kan? Nah, sekarang kita peroleh Y-nya, ya. Nah, kalau ini 20, udah. Yang ini 20, yang ini 20, berarti yang ini sama dengan 100, kan gitu. 20 tambah 60 tambah 100 sama dengan 180. Nah, maka nilai Y ini adalah 180 kurang 100, maka ini 80, ya, nilai Y-nya. Nah, jadi 80 dikurangkan dengan 20 sama dengan 60. Jawabannya yang E.